warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menegaskan yang kemarin bahwa Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, beliau berdua ini hanya merumuskan dan mengumpulkan iktikat-iktikat yang sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah secara iktikat itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi, tetapi belum terkumpulkan, belum tersusun secara rapi. Ya sebenarnya bukan hanya ini saja nggih. Semuanya juga begitu. Semisal kados nahwu sorob. Nahwu itu zaman Kanjeng Nabi sudah ada apa belum? Belum ada. Tapi ya semua kalau berbahasa Arab juga sesuai dengan kaidah nah. Zaman Kanjeng Nabi sudah ada ilmu tajwid atau belum? Belum ada. Tetapi Kanjeng Nabi dan para sahabat dalam membaca Al-Quran juga bertajwid. Jadi secara fun itu memang belum ada, tapi secara praktek itu sudah ada. Ahlus Sunnah nggih ngoten. Sebagai firqah sejak zaman Kanjeng Nabi belum ada, karena memang ya masih satu kelompok. Tapi kalau secara i'tiqad sejak Kanjeng Nabi itu sudah beriktikad napa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sebagai firqah itu baru ada sejak kemarin abad keberapa? Akhir abad ketiga Hijriyah yang dikepalai oleh sinten? Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi di buku Iktikat Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Syirajuddin Abbas ini juga diterangkan begini. Iktikad Nabi dan sahabat-sahabat itu sebenarnya telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul, tetapi masih secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur. Jadi dulu nggak ada istilah aqaid 50 gitu. Sifat wajib Gusti Allah ada berapa? 20, muhalnya ada 20. Terus sifat wajib Rasul ada 4, muhal ada 4. Terus kemudian jaiznya masing-masing ada 1, itu belum ada. Belum tersusun atau belum terumuskan. Tetapi Kanjeng Nabi dan para sahabat itu ya iktikadnya ya sama seperti itu. Kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Terus kemudian kita contohkan iktikad pada masa hidup Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Pada masa hidup Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya mudah dan gampang karena segala sesuatu dapat ditanyakan kepada beliau. Sahabat-sahabat Nabi berkumpul di hadapan Kanjeng Nabi untuk mendengarkan wahyu ilahi yang turun sewaktu-waktu. Ada di antara mereka yang menuliskan wahyu itu dan ada yang menghafal saja di luar kepala. Contohnya ngeten. Ketika turun ayat 163 dari surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, itu para sahabat karena mereka orang Arab nih, sedangkan Al-Qur'an juga berbahasa Arab, itu dapat menangkap isi dari arti yang hakiki dari ayat tersebut, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan itu adalah Esa, sifatnya pengasih dan penyayang.
itu mereka tidak jenggal lagi, juga tidak tanya lagi. Semisal turun surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah itu para sahabat ketika mendengar dan membaca ayat ini, itu juga yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu namanya Allah. Allah itu zat yang Maha Esa, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Allah itu tidak beranak atau tidak mempunyai anak, dan Allah itu juga tidak atau bukan anak seseorang sebagaimana anggapan orang Nasrani kepada Tuhannya, dan tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu para sahabat langsung meyakini. Semisal malih turun ayat 11 dari surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Itu para sahabat Nabi itu juga langsung mengerti bahwa tujuan ayat ini adalah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Tuhan, dan Tuhan Allah tidak menyerupai sesuatu. Tuhan bersifat mendengar dan melihat. Semuanya dilihat dan didengar oleh Tuhan. Ia tidak diserupakan dengan seorang raja yang duduk di singgasana. Ia tidak boleh diserupakan dengan malaikat, tidak boleh diserupakan dengan jin, tidak boleh diserupakan dengan kepala negara, tidak boleh diserupakan dengan siapa juga. Itu para sahabat langsung faham. Semisal malih enten ayat 26 dari surat Ar-Rahman itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu para sahabat langsung yakin bahwa semua yang ada di dunia ini akan lenyap, dan yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Walaupun dalam ayat ini dikatakan wajah atau wa yabqa wajhu rabbika niku nggih, ada bahasa wajah yang dalam bahasa Arab artinya muka, tetapi sahabat-sahabat tidak repot soal itu karena mereka tahu bahwa yang dimaksud dengan wajah dalam ayat ini ialah zatnya. Sesuai dengan sastra Arab biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juz'u, tetapi yang dimaksud adalah kulnya, yakni keseluruhannya. Biasa kan di dalam bahasa seperti itu. Bahkan di bahasa Jawa kita pun juga sering menggunakan istilah seperti itu gitu. Kayak semisal wingi irungmu kok gak ketok gitu. Sing disebut napa irung, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Semisal ada yang tidak hadir, kemudian ditanyakan, kemarin kok irungmu gak ketok gitu. Itu yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi wa yabqa wajhu rabbika itu yang dimaksud adalah zatnya Tuhan, bukan wajah muka, itu bukan. Itu semua sahabat langsung tahu tanpa ada kejanggalan. Contoh lagi semisal dalam surat Al-Ankabut ayat 6, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu para sahabat langsung mengerti bahwa Tuhan itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan siapapun, karena Tuhan yang paling kuasa, paling kuat, paling gagah, dan bisa membuat apa saja yang dikehendakinya seorang diri, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Pendeknya, tentang Allah dan sifat-sifatnya semua dibentangkan dalam Al-Quran dan berbagai surat dan ayat yang berlain-lain tempatnya. Umpama sahabat itu janggal atau tidak paham dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, itu para sahabat-sahabat Nabi itu langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi, dan langsung dijawab dan diterangkan oleh Kanjeng Nabi arti hakiki dari ayat-ayat tersebut, sehingga pada waktu itu tidak ada perselisihan faham.
Maka dari itu pada zaman Kanjeng Nabi itu belum ada napa firqah. Tidak ada perbedaan tafsir dari ayat-ayat tersebut. Mereka masih napa bersatu. Begitu juga tentang malaikat-malaikat. Itu semisal nggih di surat Al-Baqarah ayat 31 itu ada ayat wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Nah, ketika itu para sahabat sudah tahu bahwasanya dalam surga itu ada makhluk selain manusia yang bernama malaikat. Terus juga ketika di surat At-Tahrim ayat 6 la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu para sahabat juga mengerti bahwa malaikat itu adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang rasul-rasul Allah dari dulu sampai kepada Nabi Muhammad, tentang kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan lain-lain. Begitu juga tentang hari akhirat, surga dan neraka, tentang qada dan qadar, diterangkan secukupnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam berbagai kesempatan. Sahabat Nabi memahamkan semuanya itu sepaham-pahamnya dan yakin seyakin-yakinnya. Nah, kalau umpama ada yang kurang jelas atau muskil atau sedikit perselisihan paham, itu langsung ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, di mana pada saat itu Nabi menjelaskan persoalan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi lagi perselisihan paham. Niku keyakinan atau i'tiqad pada zaman Kanjeng Nabi sudah ada, tetapi belum dirumuskan, belum dikumpulkan secara rapi. Baru yang merumuskan adalah sinten? Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.